minta izin, bahkan uh, setelah kita minta izin, kita kembali meminta izin kepada siapa? Untuk mentakid, untuk mengulangi, untuk menekankan bahwa pentingnya ziarah ini, maka kita kembali mengucapkan setelah wa ini astazinuka, aku minta izin kepada engkau ya Rabbil Alamin, terus wastazinuka Rasulaka sallallahu alaihi wasallam wastazinuka, serta minta izin ini, dan kita kembali meminta izin, adkhulu ya Rasulullah, masukkah saya, kira-kira begitu. Dalam artian, benar-benarkah engkau sudah saya mendapat izin, adkhulu ya Rasulullah, adkhulu ya hujjatullah, sampai seperti itunya. Jadi untuk berziarah ini benar-benar sebuah, kalau seandainya kita benar-benar masuk, kita benar-benar diterima, benar-benar ini sebuah hal yang sangat besar. Jadi kita berziarah hari ini, walaupun hari Rabu, walaupun dari jarak jauh, ini menunjukkan betapa pentingnya ziarah ini. Karena untuk masuknya saja kita minta izin, dan setelah terus kita ulangi lagi, adkhulu ya Rasulullah. Apa artinya? Kita tekankan, apakah saya kira-kira sudah benar-benar diizinkan? Adkhulu ya hujatullah, adkhulu ya malaikatullahul muqarrabin al mukimina fi hadzal mashhad. Ya, karena konteksnya adalah berziarah di langsung di Mashhad, maka mukimina fi hadzal mashhad. Jadi malaikat-malaikat yang bermukim, bayangkan, yang mukim memang bertempat tinggal di haram Imam Ridho alaihissalam. Saya pernah katakan bahwa walaupun dulu kepada para peziarah, walaupun kita dengan para peziarah-peziarah lain, ya, ini pengalaman saya pada dengan melihat apa namanya, dengan melihat izin masuknya saja begini, seolah-olah ketika kita misalnya duduk di sahan Payambar Azam, di sahan Azodi, di sahan Jumhuri, di sahan-sahan yang menyekitari haram Imam Ridho alaihissalam, karena kita tahu kalau insya Allah saya dan kita semua bisa kembali berziarah ke makam Imam Ridho alaihissalam dan diberi kesempatan secepat-cepatnya, insya Allah, ilahi amin. Tidak usahlah kita bilang kita masuk ke bawah kubah kuning di mana haram Imam Ridho alaihissalam dimakamkan itu, di mana makam itu berada. Tidak usah kita masuk ke sana, bahkan di sahan-sahan saja kita bisa masuk. Maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa namanya, maka seolah-olah kita duduk di pelataran-pelataran itu saja, seolah-olah kita sebenarnya duduk di sayap-sayap para malaikat. Saya katakan seperti itu karena malaikat yang meramaikan haram Imam Ridho alaihissalam itu tidak sedikit. Bahkan adkhulu ya malaikatullahil muqarrabin. Jadi malaikat mukarrab yang sangat agung posisinya di sisi Allah. Wa azalli ya maulai fi dukhuli afdala ma azinta li ahadin min awliyaik. Kembali kita bilang, izinkan saya, wahai imam saya, untuk saya masuk ke pusara engkau, ke haram engkau, ke makam engkau. Ya, seperti itulah adab sebagai kita sebagai peziarah untuk berziarah ke makam beliau. Makanya oleh sebab itu pernah saya katakan, berkali-kali saya katakan, walaupun kita berziarah jarak jauh, usahakan kita menghadap ke Khurasan, kita berusaha menghadap ke Mashhad. Bagaimana caranya? Kita menghadap kiblat dan agak menyerong ke kanan sedikit. Dalam artian kita menyerong ke utara sedikit. Nah, maka kita menghadap barat, kita serongkan sedikit kita ke kanan, insya Allah mungkin 20-30 derajat kita serongkan tubuh kita, insya Allah kita menghadap Khurasan, menghadap haram Imam Ridho alaihissalam. Kita hadapkan wajah kita ke sana, dan kita semoga-moga ziarah mingguan kita ini diterima oleh Imam Ridho. Kita juga termasuk para peziarah-peziarahnya. Bukannya kita tidak ingin sering-sering berziarah kepada beliau, tapi karena keterbatasan jarak,
itu segala jadi alam haram Imam Ridha alaihissalam. Itulah pembukaan ziarah kita. Semoga dengan pembukaan ini kita bisa menjadi benar-benar membawakan hati kita untuk kita benar-benar menjadi para peziarah zair dari Imam Ridha alaihissalam. Baiklah sama-sama kita mulai ziarah kita, dimulai dengan doa izin masuk. Kita akan bacakan sama-sama. Teksnya sudah saya tampilkan di depan layar. Bapak Ibu sekalian, para peziarah sekalian bisa mengulang kata-kata saya dan membaca juga tampilan ini. Baiklah sama-sama kita berziarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni waqaftu ala babi abwabi yuti nabiyik. Salawatuka alaihi wa ali. Waqad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni. فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته وأعلم أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك أجبت عن سمعي كلام وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا ربي أولا فإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول الله أدخل يا الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك فإن لم أكن أهلا لذلك أنت أهل لذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Rauf. Itu tadi ziarah kita, doa izin masuk ziarah kita sebagai sebuah adab untuk minta izin kepada dan orang lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمي وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدله وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الردية الزكية نساء أهل للجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيدا شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبي. اللهم صل على جعفر بن اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين الصادق. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم خلقك وهجتك المعدي النبي وشهيدك
على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء هاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائزا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري فكل شافئا إلى الله يوم فكري وفاقتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم تول آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأوا من كل وحي دونه. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق وطوى الله من قتلك بالأيدي والألسن. Itu tadi ziarah kita, ziarah yang diajarkan kepada kita, ziarah yang kita lantunkan
kepada Imam Ridho alaihissalam. Maka setelah itu silakan Bapak Ibu sekalian berziarahlah dengan Imam Ridho alaihissalam dengan bahasanya sendiri. Sampaikan salamnya kepada Imam Ridho dengan bahasa sendiri. Bertawasullah kepada beliau, mintalah hal-hal hajat-hajat antum sekalian. Jangan lupa pula doakan untuk orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita. Biar Ali Khamenei, para pejuang, dan juga yang paling penting adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kezuhuran Shahibul Amr wa Zaman. Kita doakan bersama semoga disegerakan, dan ziarah kita akan tutup dengan selawat khas Imam Ridho alaihissalam. Selawat khusus Imam Ridho alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridhal Murtada al-Imam at-Taqi an-Naki wa hujjatika ala man fawqa al-ard faman tahta as-sara as-siddiq ash-shahid salatan katsiratan tammah zakiyatan mutawasilatan mutawatiratan mutaradifah فأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan segala keutamaan bagi para peziarah, dan semoga insya Allah kita segerakan amin amin ya rabbal alamin berziarah langsung ke haram Imam Ridho alaihissalam sesegera mungkin insya Allah. Dan kita lanjutkan ziarah kita. Kita lanjutkan kajian kita seperti biasa. Kita sudah masuk ke hadis 9 kemarin, bab 4 hadis 9 kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Itu sudah kita habiskan. Kita sekarang masuk ke hadis 10 insyaallah. Hadis 10 dari bab 4. Ini tentang wasiat yang disampaikan Imam Musa Kazim alaihissalam tentang wilayah imamah dari Imam Ridho alaihissalam. Ini hadis yang ke-10, yang pastinya juga dari perawi yang berbeda, bukan perawi yang sama. An-nasu akhar haddatsana Abi radhiyallahu an qala haddatsana Ahmad bin Idris an Ahmad bin Muhammad bin Isa anil Abbas an-Najasi asadi qala qultu lirridha alaihissalam anta sahibu hadzal amr qala ay wallah alal ins wal jin. Saya tidak tahu ini hadis bagaimana, karena di sini bukan ini hadis dari hadis dari
Abbas An-Najasi Asadi. An-Najasi Asadi, beliau meriwayatkan hadis, dan hadis ini ketika dia langsung bertemu dengan Imam Ridha alaihissalam. Di fakultu lirridha, saya berkata kepada Imam Ridha alaihissalam, anta sahibu hadil amr. Maksudnya itu adalah amr imamah, amr khilafah, pelanjut risalah. Anta engkau adalah sahibul hazil amr. Jadi istilah sahibul hazil amr di kalangan umat Islam yang terkhusus para pecinta Ahlul Bait alaihissalam itu sudah populer. Jadi ada banyak istilah yang terkadang untuk membahasakan keimamahan, bisa itu imamah, bisa itu sahibul amr, bisa itu khalifah, dan banyak istilah lainnya yang bisa hujjah alan nas, hujjati alan nas. Nanti kita akan menemukan beberapa istilah yang bisa kita temukan untuk memposisikan mereka sebagai imam, sebagaimana yang dipersepsikan oleh kita para pecinta Ahlul Bait alaihissalam. Nah, jadi Syiah ini kita bukan hanya dikelilingi oleh orang-orang yang misalnya yang sedikit, yang orang-orang yang tidak penting dan segala macam, tapi istilah Syiah itu sudah menjadi masyhur, dan uniknya kita memiliki bukan hanya satu imam yang mengakui imamah khalifatullah, tetapi ada banyak sosok-sosok pribadi, di mana pribadi-pribadi ini dalam catatan sejarah bukanlah manusia-manusia yang sederhana begitu, yang hanya dalam artian bukan hanya sahibul amr ini sudah cukup besar maknanya, bukan lagi sahibul amr yang hanya perintah sana perintah sini, tidak, tapi sahibul amr dengan semua keagungannya, dengan semua keistimewaannya. Karena keistimewaan amr yang kita para pecinta Ahlul Bait alaihissalam itu tidak hanya fikih, itu tidak hanya tafsir dari ayat kitab-kitab suci, tetapi segala macam urusan yang ada di dalam Islam ini itu menjadi urusan mereka. Jadi oleh sebab itu dipakai sahibul hazal amr, itu menandakan bahwa amr ini bukan hanya satu urusan saja, entah itu politik saja, entah itu fikih saja, entah itu tafsir saja, tapi kita memiliki pribadi-pribadi yang dimana kita harapkan, karena kita ini adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa, manusia yang kotor, kita berharap ada yang membimbing kita. Tapi kita juga menemukan pernyataan para pembimbing yang benar-benar itu melangit, yang benar-benar luar biasa. Terkhusus Imam Ridha alaihissalam, dia pernah mengungkapkan di tengah khalayak para ilmuwan, para tokoh-tokoh di Nisabur, yang hadis ini, pernyataan ini banyak kita temukan, sebagaimana hadis zahabatun, istilahnya hadis di mana Imam Ridha alaihissalam mengatakan kalimatul la ilaha illallah hisni faman dakhala hisni amana min azabi bisurutiha wa ana min surutiha. Ini pernyataan, katakan kalimat la ilaha illallah itu hisni, bentengku, dan barang siapa yang memasuki bentengku maka aman, selamat dari panasnya api neraka. Nah, kata Imam lagi bisurutiha, katanya, tetapi ada syaratnya, ada syarat di mana untuk masuk pintu itu harus ada syaratnya. Nah, dan saya adalah syaratnya, dalam artian urusan masuk keamanan untuk masuk kalimat la ilaha illallah ini itu harus sesuai dengan kata-kata saya, sesuai dengan perintah saya. Maka pernyataan Imam Ridha alaihissalam anta sahibu hazal amr, ketika nanti dijawab qala ay wallah alal insi wal jin, kata Imam Ridha, iya benar, saya demi Tuhan saya adalah sahibul amr itu, wallah, bahkan amr atas manusia dan jin. Ini bukan pernyataan yang sepele,
Karena kalau kita lihat sistem kekhilafahan kita yang ada di tengah masyarakat Ahlus Sunnah, itu tidak lebih dan tidak kurang hanya mengurusi urusan-urusan manusia saja. Kalaupun kita bilang itu benar adanya, tetapi Imam Ridho alaihissalam bahkan ingin mengangkat kalau urusan amr ini, urusan khilafah ini, urusan imamah ini adalah urusan yang apa namanya, ruang lingkupnya adalah manusia, manusia dan jin, manusia. Jadi seluruh alam yang terlihat, alam yang kasat mata dengan yang tidak kasat mata. Jadi semua itu dikelola oleh para imam maksum alaihissalam. Walaupun saya katakan bahwa hadis ini tidak berkenaan dengan apa namanya, dengan wasiat dari Imam Ja'far As-Shadiq, karena di sini tidak siapa Najas ini tidak bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi hadis yang ke-10 ini agak berbeda, tetapi konteksnya adalah sama, yaitu berkenaan dengan wilayah, dengan keimamahan dari Imam Ridho alaihissalam. Jadi wilayah, kondisi imamah itu bukan hanya mengurusi urusan manusia, urusan dunia kita, tetapi bahkan mengurusi makhluk-makhluk Tuhan yang bernama jin dan alam-alamnya. Dan kalau kita lihat kemarin batinnya itu sangat luar biasa, bahkan sangat 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 dalam, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah hadis yang ke-10 dari hadis ini. Nasu akhar, dan hadis yang saya bacakan terjemahannya. Dalil lain diriwayatkan Abbas Najasi Asadi. Saya berkata kepada Imam Ridho alaihissalam, apakah engkau pemilik kekhilafahan? Jadi Sahibul Amr saya terjemahkan kekhilafahan. Beliau berkata, benar demi Allah, saya khilafah atas manusia dan jin. Nah, hadis yang ke-11, An-nasu akhar haddatsana Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamadani qala haddatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim an Abi an Muhammad bin Khalid Al-Baqi an Sulaiman bin Hafsin Al-Marwazi qala dakhaltu ala Abil Hasan Musa bin Ja'far alaihissalam wa ana uridu an as'alahu hujjah 'alan nas ba'dah falamma nazara ilayya fabatada'ani wa qala ya Sulaiman inna Ali ibni wa wasi wal hujjatu 'alan nasi ba'di wa huwa afdalu hulbi fa in baqita ba'di fashhad lahu bidzalika inda syi'ati wala yatil mustakhbirina an khalifati min ba'di. Jadi dalam hadis ini hampir semua istilah kekhilafahan itu disebutkan. Dikatakan bahwa hadis ini, Syekh Saduk mengambil hadis ini dari Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Hamadani, terus diambil lagi beliau Ja'far, siapa ini, si Ahmad bin Ziyad ini mengambil hadis dari Ali bin Ibrahim bin Hashim. Ali bin Ibrahim ini mengambil hadis ini dari ayahnya, ya kan, an Abi, dari ayahnya. Terus ayah juga mengambil hadis dari Muhammad bin Khalid Al-Barqi, dari Muhammad bin Khalid Al-Barqi ini hadis an Sulaiman bin Hafsin Al-Marwazi. Jadi istilah para tokoh-tokoh pembesar zaman dulu juga sudah terbiasa. Jadi bukan cuma Ahlussunnah saja yang memiliki hadis, memiliki riwayat-riwayatnya, tetapi tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita juga dulu sudah terbiasa dengan budaya tulis menulis, dan hadis itu tercatat, dan ini adalah salah satu hadis juga. Dibayangkan ternyata kondisi pewasian dari Imam Musa bin Ja'far
kepada masyarakat banyak tentang imamah wilayah imam setelahnya kepada Abi Musa Ridho itu cukup banyak. Dan kali ini hadis dari Sulaiman bin Hafs al-Marwazi. Dakhaltu ala dakhaltu ala Abil Hasan ibn Musa Ja'far. Jadi Sulaiman ini datanglah kepada kehadapan Imam Abil Hasan Musa bin Ja'far. Sebagaimana saya katakan bahwa Abul Hasan yang pertama itu adalah imam. Jadi kalau dalam teks dalam riwayat kita ketemu dari Abul Hasan karena Amirul Mukminin juga Abul Hasan, tetapi dalam teks-teks kita tidak katakan kepada Amirul Mukminin itu Abul Hasan atau Imam Ali. Jadi unik. Saya hanya ingin mengingatkan kepada ikhwan akhwat sekalian, ini kita mungkin terbiasa kita katakan, kita sering menyebutkan Imam Ali alaihissalam. Ya benar, Imam Ali, bahwa Ali itu imam, tetapi untuk persoalan adab jangan kita katakan Imam Ali, karena Imam Ali itu banyak, ada Imam Ali Zainal Abidin, ada Imam Ali Ar-Ridha, ya kan, ada Imam Ali Al-Hadi. Nah, semuanya Imam Ali semua ini. Akan tetapi kita harus membedakan antara Imam Ali Amirul Mukminin dengan Imam Ali As-Sajjad, dengan Imam Ali Ar-Ridha, atau dengan Imam Ali Al-Hadi. Nah, alangkah lebih baiknya kita ketika kita menyebutkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu dengan Amirul Mukminin. Jadi kita biasakan mulai sekarang, kita latih ketika kita ingin mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib, jangan kita katakan Imam Ali bin Abi Thalib, karena posisi Amirul Mukminin, posisi Ali bin Abi Thalib itu jauh lebih tinggi daripada hanya kita katakan sebagai imam. Kenapa? Berarti Amirul Mukminin yang telah diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dibaiat oleh umat Islam, yang hadir di Ghadir sebagai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita ingin panjangkan, kita sebutkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Walaupun memiliki lakab Abul Hasan, karena anak yang pertamanya adalah Imam Hasan Mujtaba. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita sebut sebagai Amirul Mukminin. Nah, ketika dikatakan Abul Hasan, itu biasanya di dalam riwayat teks-teks hadis itu sebagai Imam Musa Kazim alaihissalam. Nah, walaupun anak pertamanya bukan Hasan, sebagaimana kita sudah pernah singgung bahwa Imam Ridho alaihissalam juga adalah memiliki memiliki kunyah Abul Hasan. Padahal anak yang pertamanya adalah Imam Jawad alaihissalam, Muhammad Jawad. Tetapi Imam Musa Kazim ayahnya itu sejak awal sudah memberikan kunyah kepada Imam Ridho alaihissalam sebagai Abul Hasan. Jadi dia kasih kunyahnya kepada kunyah Imam Ridho alaihissalam. Jadi biasanya kalau Abul Hasan As-Sani, dia itu adalah Imam Ridho alaihissalam. Kalau Abul Hasan saja biasanya itu dimaknai sebagai Imam Musa Kazim alaihissalam. Ini hanya sebatas informasi sedikit, pengulangan mungkin bagi ikhwan akhwat yang tidak hadir dalam pertemuan tentang penamaan dari Imam Ridho alaihissalam. Nah, wa ana uridu an as'alahu. Jadi Sulaiman ini ingin bertanya, memiliki pertanyaan kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Al-hujjatu 'alan nasi ba'dah. Jadi tentang siapa hujjah. Jadi 'alan nas, hujjah 'alan nas sama seperti sahibul amr. Jadi istilah itu hujjah menjadi dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya karena khalifatullah adalah pengganti, dalam artian pengganti yang memposisikan Tuhan di muka bumi ini. Akan tetapi mereka bukan Tuhan, karena Tuhan itu hanya layak kita sandangkan ya kepada Tuhan, dan selain
Tuhan dengan segala macam kemuliaannya, dengan segala macam keagungannya, tetaplah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengatakan Tuhan kepada selain Tuhan itu sendiri. Jadi walaupun kita katakan khalifatullah, jadi untuk sebuah posisi makom yang sangat luar biasa, yang agung, sebagai istilahnya wakil-wakil Tuhan. Tetap wakil-wakil Tuhan adalah makhluk-makhluk Tuhan. Intinya seperti itu. As'alu hujjata 'alan nasi ba'dah. Jadi setelah Imam Musa Kazim, siapa hujjah setelah engkau? Falamma nazara ilayya, jadi ketika saat itu Imam Musa Kazim melihatnya, bahkan dia ini baru datang dengan niat untuk mempertanyakan hal itu, tetapi falamma nazara ilayya fabtada'ani, jadi dia yang memulai percakapan kepadaku. Jadi imam itu benar-benar yang pertama tahu hati kita, niat kita, hati kita, apalagi terhadap urusan yang paling besar ini. Jadi dengan satu jawaban Imam Musa Kazim, dia menunjukkan dua hal. Yang pertama, jawaban ini nanti akan menjelaskan siapa wasi. Yang kedua, menunjukkan kalau memang dia itu adalah hujatullah. Jadi belum pun kau tanyakan, aku sudah tahu niat engkau datang kemari. Itulah hebatnya ya imam-imam kita. Jadi kalau kita banyak yang menyangkal imam-imam kita luar biasa, kita membesar-besarkan, ini kita tidak membesar-besarkan, karena memang Al-Quran sendiri pun menjelaskan keberadaan sebahagian orang-orang beriman yang mengetahui persoalan banyak hal, bahkan bukan hanya sebatas para maksum saja, kalau hanya untuk mengetahui ya. Jadi banyak para waliullah itu juga terkadang mengetahui apa isi hati kita, apa kehendak kita. Nah, dan itu tidak bermakom imam, banyak sekali. Jadi sebelum dia mulai bertanya kepada imam, imam langsung istilahnya membuka percakapan. Ya Sulaiman, inna Ali ibni, sesungguhnya putraku Ali wasi, sebagai wasiku, sebagai orang yang akan saya wasiatkan, dalam artian menjadi orang yang saya wasiatkan untuk melanjutkan urusan saya. Urusan apa? Apakah cuma urusan harta? Tidak. Amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada wasi-wasi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita ketahui bahwa wasi Rasulullah, wasi kenabian, kerasulan, wasi hikmah Al-Quran, ini semua diturunkan kepada siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib telah tiada, ini dilanjutkan ke imam berikutnya, yaitu ke Imam Hasan, berikutnya kepada Imam Husain alaihissalam, selanjutnya kepada Imam As-Sajjad, Imam Muhammad Bakir, Imam Ja'far, dan Imam Musa Kazim alaihissalam. Ini terus berlanjut, dan mereka tahu bahwa dengan beberapa persoalan, misalnya imam sudah tua atau kebutuhan untuk mempertanyakan siapa imam berikutnya, nah maka mereka mempertanyakan persoalan ini, dan imam menjawab sebelum dia mempertanyakan hal itu. Wasi wal hujjatu 'alan nas min ba'di. Jadi hujjah 'alan nas itu menjadi kebutuhan sebenarnya kita manusia, ketika kita ingin mensucikan diri kita, ketika kita ingin mendapatkan sebuah petunjuk, maka kita membutuhkan petunjuk yang bisa dianggap sebagai hujjah. Jadi oleh sebab itu Al-Qur'anul Karim misalnya sebagai hujjah, kitab suci dengan perkataan yang begitu jelas, membawa kita menuju penghambaan. Jadi rasa penghambaan itu pada dasarnya sudah hadir dalam diri kita sebagai ilmu huduri. Hal yang pertama sebenarnya kita miliki adalah kita paham kalau kita fakir, dalam artian fakir wujud, kita tidak memiliki apa-apa, kita miskin, kita tidak memiliki apa-apa, dan keberadaan kita tergantung pada satu hal, dan satu hal itulah yang kita sebut Tuhan. Semakin kita kembangkan kesadaran kita tentang kefakiran kita, dan tentang
penguasaan kita, uh, tentang kefakiran-kefakiran ini, maka itu akan mengembangkan kita tentang untuk menemukan siapa Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu mereka yang memiliki rasa itu, mereka ketika melihat Al-Quran, maka tidak ada keraguan lagi. La raiba fi, tidak ada keraguan. Nah, itu menjadi Al-Quran menjadi hujah. Begitu juga lah tentang dalam artian sosok manusia suci, kita juga jadi karena kita meyakini ada sebuah teksnya yang bernama Al-Quran dan ada pribadi-pribadi yang benar-benar hasil produk dari apa namanya, produk pesucian itu sendiri, produk dari Tuhan yang mampu mengajarkan semua orang tentang cara untuk menuju kesempurnaan, dan itu adalah mereka yang mendapat gelar imam, mereka mendapat gelar hujah alan nas, mereka yang mendapat gelar sahibul amr misalnya, mereka yang mendapat gelar khalifatullah, dan semua itu adalah manusia-manusia yang menjadi petunjuk yang hadir dalam setiap zaman. Dan zaman kita ini insya Allah, bukan insya Allah, dan zaman kita ini adalah zaman yang dimiliki sahibul amr wa zaman Imam Mahdi ajalat ala farojah wa huwa afdalu wuldi, dan dia adalah kepada Ali putra tadi, wa afdalu wuldi. Jadi Imam Musa Kazim alaihissalam memiliki banyak putra, dan dia tunjukkan jelas bahwa ini putraku dan namanya Ali afdalul wuldi. Jadi ini adalah anak terbaikku, kira-kira begitu. Fa'in baqitu ba'di fash. Jadi seandainya, nah, wa afdalu wuldi, dan ini adalah anak terbaikku. Nah, di sini Imam alaihissalam memerintahkan kepada Sulaiman, fa'in baqita. Jadi seandainya engkau masih hidup dan saya telah meninggal setelah saya, fashhadalahu bizalik inda syi'ati wa ahli walayatil walayah. Jadi sampaikanlah, saksikanlah bahwa dia, yaitu Imam Ridho alaihissalam, dengan segala macam keutamaan yang telah saya sampaikan kepadamu, ya wasi wal hujjatu 'alan nasi ba'di, itu sampaikan kepada manusia, kepada orang-orang lain. Bizalika inda syi'ati, sampaikanlah itu kepada syiah-syiahku, wa ahla walayati al mustakhbirina an khalifati min ba'di. Jadi jadikanlah jadikanlah penyampai kabar tentang keberadaan dari Imam Ridho alaihissalam. Termasuk dalam kajian kita hari ini. Kajian kita hari ini salah satu orientasinya adalah di sini. Saya bercoba untuk berupaya untuk memperkenalkan siapa Imam Ridho alaihissalam. Tapi itu bukan dari kalam saya, tapi dari kalam yang telah dicatat oleh Syekh Saduq dalam kitab Uyun Akhbarul Ridho, yang semuanya berkenaan tentang Imam Ridho. Hari ini mari kita sama bahas. Saya juga menjadi kesempatan sama saya untuk menulis, untuk menjelaskan, membahas, dan begitu juga Bapak Ibu sekalian hari ini mendapat kesempatan untuk mendengarkan, untuk menyimak. Mungkin juga ada kata-kata saya yang tidak cocok. Nah, nanti di akhir pertemuan Bapak Ibu sekalian bisa untuk mempertanyakan misalnya. Nah, apa yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Dan kalau saya bisa jawab, saya insya Allah akan sampaikan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga memiliki peranan yang sama ketika Bapak sebagai para pecinta Ahlul Bait, sebagai syiah dari para maksumin alaihissalam, ketika mengetahui tentang tentang keutamaan Ali bin Musa Ridho alaihissalam, silahkan sampaikan dengan bahasa yang berbeda, silahkan. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang seniman, silahkan sampaikan bagaimana keutamaan Imam Ridho alaihissalam dengan cara sebagai seorang seniman. Kalau Bapak ahli puisi, misalnya, silahkan sampaikan bagaimana Bapak Ibu sekalian dengan puisi Bapak memperkenalkan Imam Ridho alaihissalam kepada para pecinta-pecinta Ahlul Bait. Dan kalau bisa juga kepada semua, sebagaimana dalam hadis yang ke-9 kemarin, itu jelas, sampaikan kepada orang-orang yang bukan hanya sebagai orang Syiah, tetapi sampaikan kepada orang-orang yang katanya yang sudah teruji. Wah, ini orang-orang benar-benar mencari hidayah, mencari hujah, membutuhkan itu. Mereka sudah teruji, mereka layak untuk mendapatkan kabar itu.
akalnya kuat, silahkan sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tugas kita bersama. Jadi seandainya Bapak sebagai Bapak Ibu sekalian sebagai Sulaiman yang benar-benar ingin tahu siapa imam-imam kita, apa keagungannya, apa kemuliaan. Silakan pelajari, dapatkan ilmu-ilmu itu, sampaikan, dan silakan sampaikan kepada khalayak-khalayak yang lainnya. Oleh sebab itu, kalau seandainya acara kegiatan ini bermanfaat untuk mengenalkan Ahlul Bait, silakan bantu juga misalnya dalam penyampaian informasi ketika bahwa Rabu ada kajian tentang Imam Ridho alaihissalam, tentang ziarah. Silakan Bapak Ibu sekalian bantu untuk sampaikan bahwa ada para pecinta-pecinta Ahlul Bait yang kira-kira membutuhkan ma'rifat tentang Imam Ridho alaihissalam. Karena Imam Ridho alaihissalam, imam kita ini memiliki banyak keagungan, banyak kemuliaan, memiliki keistimewaan bahkan daripada para imam-imam yang lain. Nah, apa itu keistimewaan, apa itu kemuliaannya, kita akan temukan dalam kajian kita ini. Satu-satu hadisnya akan kita bacakan, kita akan menemukan satu-satu dari keistimewaan dari Imam Ridho alaihissalam. Wa ahli wilayati, sampaikan juga kepada ahli wilayah. Jadi orang-orang yang memiliki wilayah kepada Imam Ridho, memiliki kecintaan kepada Imam Ridho, kepada Imam Musa Kazim, silahkan sampaikan bahwa menjadi mustakhbirin, menjadi pemberi kabar an khalifati, tentang kekhilafahanku setelah diriku. Nah, jadi seperti itu Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kita harus menjadi pemberi kabar tentang siapa para imam, siapa tentang mereka-mereka yang memiliki ma'rifat luar biasa pada pribadinya, pada sosoknya. Atau hadis yang ke-12 saya baca atau tidak, karena tinggal 5 menit lagi, saya takut nanti panjang lebar. Bila saya cukupkan, kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin mempertanyakan atau ingin membahas tentang 2 hadis yang kita bacakan ini, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas ilmu yang disampaikan hari ini tentang hadis yang ke-410 dan hadis 411. Cuma saya nak tanyalah, kan nama-nama yang orang yang meriwayatkan hadis-hadis ni seperti tadi Sulaiman bin Haus, dan sebelumnya hadis dari Ahmad bin Idris, ini semua tentunya orang-orang yang tentunya nama mereka tercatat dalam kitab Uyun Akbar ini, orang-orang yang sahabat-sahabat yang begitu pencinta Ahlul Bait, yang dekat dengan Ahlul Bait. Mungkin Ustaz boleh berikan pencerahan lah tentang orang-orang yang disebut nama-nama ini. Mereka ni dalam bagaimana dengan pencinta Ahlul Bait ini, mungkin Ustaz boleh terangkan sikit. Ya, Bu. Saya pribadi kalau tentang ilmu riwayah, dalam artian tentang sosok-sosok para sahabat yang ada, sosok para perawi-perawi hadis yang ada di sini, saya pribadi, saya mohon maaf, saya tidak terlalu mendalami dalam artian sosok-sosok pribadi yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi mereka-mereka telah tercatat dalam kitab-kitab riwayat kita, dalam kitab-kitab riwayat yang ada, mereka telah tercatat, bahkan mereka sampai sekarang masih dikaji tentang sifat mereka, tentang keagungan mereka, tentang adakah mereka atau tidak, seperti itu. Mereka semuanya masih bahkan sampai hari ini dikaji, bahkan itu menjadi hal yang sangat penting, karena dalam sebuah istilah ilmiah, karena bagi kita, yaitu terutama bagi para ulama, itu sangat penting mereka benar-benar mengenal satu persatu sosok-sosok dari dari perawi-perawi hadis yang
yang ada yang tercantum di sini, Bu. Kalau memang spesifikasi, saya katakan saya mohon maaf, Bu, saya tidak memiliki spesifikasi keahlian dalam persoalan perawi-perawi hadis yang ada di kitab Uyun Akhbar Ridho, bahkan dalam kitab-kitab hadis lainnya. Akan tetapi kitab Uyun Akhbar Ridho ini, sebagaimana saya katakan, bahwa kitab yang sangat luar biasa, ditulis oleh muhaddis Syekh Saduk yang sangat luar biasa, yang mengumpulkan hadis-hadis ini dalam buku. Bahkan bisa dibilang dia menulis satu yang istimewa khusus tentang Imam Ridho alaihissalam. Nah, kalau seandainya Said Razi menulis tentang Nahjul Balaghah, akan tapi dalam Nahjul Balaghah memang Nahjul Balaghah juga memiliki keistimewaannya sendiri. Nahjul Balaghah itu ditulis bahkan tanpa perawi. Kenapa ditulis tanpa perawi? Salah satu alasannya, kita akan membaca Nahjul Balaghah, Bapak Ibu sekalian. Kalau melihat Nahjul Balaghah itu tidak ditulis perawinya masing-masing dari hadis tersebut. Kenapa tidak ditulis? Karena Nahjul Balaghah itu sebenarnya adalah potongan-potongan sebagian sanad yang sebenarnya memiliki perawi. Tetapi keberadaan perawi-perawinya itu di dalam buku-buku lain itu ada, dan itu bisa diteliti lebih lanjut siapa perawi-perawinya dalam buku-buku lain. Akan tetapi Nahjul Balaghah yang hadis-hadis yang ada misalnya dalam Nahjul Balaghah itu adalah hadis-hadis yang bahkan masyhur di tengah masyarakat, bahkan orang-orang sudah menghafalnya. Jadi sebegitunya lah orang-orang pada masa zaman Said Razi dalam arti mengagungkan, membesarkan, menghidupkan budaya-budaya ma'rifah, budaya-budaya keilmuan tentang keindahan dari percakapan-percakapan yang telah diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, dan yang ada di depan kita ini adalah tentang Imam Ridho alaihissalam. Akan tetapi Syekh Saduk lebih formal, dia sebutkan dia sebutkan nama-nama periwayatnya. Yang pasti satu hal, Ibu, bahwa perawi-perawi yang ada di sini, mereka ini pastinya adalah orang-orang yang luar biasa. Orang luar biasa kecintaannya, orang luar biasa karena dalam artian kita itu untuk menemukan sebuah untuk bisa mampu tetap menjadi istiqomah dalam gerakan kita, dalam perbuatan kita membutuhkan referensi pastinya. Nah, dan hadis-hadis ini adalah yang dicatat namanya, sanadnya, pasti yang penulis, yang si penjaga ini hadis berupaya untuk menjaga kecintaan mereka kepada Ahlul Bait alaihissalam dengan mempertahankan sanad-sanadnya, sehingga untuk memperkuat diri mereka untuk senantiasa istiqomah dalam kecintaan mereka terhadap Ahlul Bait alaihissalam. Termasuk kita hari ini, kita hanya dituntut untuk memahami apa dirayahnya, apa dari matannya. Semoga dengan matan ini kita bisa meningkatkan makrifat kita kepada para Ahlul Bait alaihissalam. Itu dari saya, Ibu, kalau masalah sanad. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, Ibu. Ini ada dari Salam Ustaz, apakah kaum Waqifi tidak mendengar wasiat penerus imamah? Kaum Waqifi juga dalam hadis beberapa itu sudah saya jelaskan. Ada salah satu hadis bahkan di dalam Uyun Akhbar Ridho ini, kalau tidak salah saya beberapa itu sanadnya itu diambil dari ahli kaum Waqifi. Dari siapa kemarin ya? Itu ada sudah kita bahas. Kenapa mereka meriwayatkan, mereka bertemu, bahkan sebelum dalam artian karena hadis-hadis dari Imam Ridho ini saya lupa hadis berapa, tapi intinya dalam artian bahkan kedapatan sebuah hadis yang ketika masih hidup Imam Musa Kazim alaihissalam, tokoh Waqifi ini yang kebetulan juga adalah orang
orang yang berada di ruang lingkup dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Silakan dibaca, mungkin saya akan menjawabnya saja. Itu ada satu hadis kita sudah bahas sebelumnya, bahwa sebelum ia menjadi wakifi yang mengatakan bahwa Imam Musa Kazim adalah menjadi imam terakhir, tidak ada penerus dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Kebetulan si tokoh ini sudah meriwayatkan hadis ini kepada para syiah-syiah, kepada syiah-syiah yang lain, sehingga bahkan yang menjadi sanad dari hadis itu adalah si tokoh wakifi tadi, tokoh wakifi tadi. Jadi dalam artian pada masa Imam Ridho alaihissalam itu hal itu sangat sangat disayangkan, karena memang orang yang menjadi tokoh-tokoh wakifi adalah orang-orang yang sebagian cukup dekat dengan Imam Musa Kazim alaihissalam. Ya, itu dari saya, Pak. Siapa tadi yang bertanya tadi? Pak Abdurrahman kalau nggak salah ya. Iya, Pak Abdurrahman Ar-Riza. Itu dari saya, Pak. Dan salah satu juga tentang wakif ini adalah hal yang paling nanti kita akan menemukan hadis-hadis bahwa Imam Ar-Ridho alaihissalam, Imam Rauf alaihissalam itu sangat bisa dibilang satu-satunya yang bukan satu-satunya lah, kelompok yang sangat dia anti adalah orang-orang wakif ini. Bahkan dengan nanti pada kisah tentang ketika imam menerima wilayah ahad, wali ahad dari Ma'mun, itu menjadi alat-alat wakifi tentang untuk memburuk-burukkan Imam Ridho alaihissalam, karena imam itu tidak mungkin untuk bergabung dengan penguasa, kira-kira, karena imam-imam sebelumnya adalah imam-imam yang anti penguasa. Nah, itu menjadi alat. Ada riwayat-riwayat seperti itu. Nah, itu dari saya. Atau ada lain, ikhwan lain untuk bertanya? Baiklah, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Ayah Sultan Nah, kalau masalah tentang ini ya, kalau berarti kemungkinan iya, kemungkinan iyanya ada, kira-kira begitu. Bukan tidak mungkin, bahkan karena hari ini pun seandainya kita katakan pun mereka adalah Syiah, dan hari ini kan sangat disayangkan, misalnya masyarakat Perlak, masyarakat Aceh saat ini juga bukan bermazhab tasayyuh, kira-kira begitu, Pak. Tapi kalau memang benar apa yang Pak Abdurrahman ini sampaikan, boleh jadi iya, boleh jadi iya mereka Syiah yang berwilayah kepada Imam kepada Imam Ridho alaihissalam, sepupu Imam Ridho alaihissalam. Sepupu berarti anak dari Ali bin... Oh, Ali ini sebagai namanya Ali juga, Pak ya? Ya, Pak, sorry. Jadi intinya boleh jadi, boleh iya. Karena dalam gerakan Syiah juga Ahlul Bait, karena sebagian setelah Imam, terkhusus karena Bapak bilang tadi sepupu, karena dalam sejarah Syiah juga setelah Imam Ja'far As-Shadiq,
punya juga kita Ismailiyah. Jadi ada gerakan yang Ismailiyah menolak keimaman Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa bin Ja'far, dan pada masa Imam Musa Kazim ada Waqifi. Nah, untuk lebih lanjut ya memang harus diteliti dan diteliti apakah benar atau tidak kalau masalah itu, Pak. Baiklah, kalau tidak ada lagi, saya ya sama-sama, Pak. Ustaz tanya satu lagi soalan Ustaz. Tadi Ustaz maaf Ustaz, tadi Ustaz ada cakap tentang Imam Musa ini mendapat gelaran kunyah Abul Hasan. Ya, Walaupun anak pertamanya bukan apa tu uh, bukan kerana bukan anak pertamanya bukan Abu Hasan ya, bukan Hasan. Hasan, Betul? bukan Hasan, ya. Iya, Bu. Jadi bermakna Imam Ali Ar-Ridha ni anak pertama ya Ustaz. Iya, Imam Oh, Ridwan. Imam Ali Ar-Ridha. Jadi dia menggunakan apa tu dalam kita memanggil Imam Musa Al-Kazim ni dengan apa gelaran Abul Hasan, bukan Abul Ali Ridha Abul Hasan Iya, lah kerana jadi betul. bukan kerana anak dia nombor satu, anak dia nombor dua pun boleh kita panggilkan ya. Macam tu Abul Iya, Hasan. Ha. betul. Jadi bermakna adakah semua penerus imam itu daripada anak yang nombor satu, anak lelaki nombor satu, atau macam mana Ustaz? Maaf Ustaz. Itu je. Seperti Imam Musa bin Ja'far, dia bukan anak pertama Imam Ja'far As-Shadiq, tetapi dalam artian ketika dia menjadi imam, dia anak pertama, tetapi dia punya abang yang bernama Ismail kan, tetapi Ismail itu sudah meninggal, masa mudanya meninggal ketika Imam Ja'far As-Shadiq masih masih hidup, Bu. Jadi ada sebagian ya sebagaimana misalnya imam siapa juga begitu, Imam As-Sajjad, dia memiliki abang, tapi karena abangnya sudah meninggal, nah maka dalam artian setelah Ali Akbar, ya karena dialah yang paling baik, memiliki peranan yang paling baik, dan Ali Akbar sudah meninggal, akhirnya imamah jatuh kepada mereka. Dalam artian mungkin seperti ini juga bisa dikatakan seperti ini, Bu. Dalam artian para maksum alaihissalam adalah sosok-sosok tokoh-tokoh, sosok-sosok yang pribadi yang mampu untuk mendidik anaknya. Jadi pada dasarnya, kalaupun seandainya anaknya beberapa, itu paling mungkin benar ada satu dua yang menyimpang, tetapi secara umum hasil didikan dari para maksumin alaihissalam itu adalah manusia-manusia yang agung, manusia-manusia yang luar biasa. Hanya saja terkadang kenapa yang lain tidak menjadi imam, ya ini kan masalah hak veto dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberi hak posisi imamah kepada siapa yang ia kehendaki. Akan tetapi kita semua pribadi tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi manusia suci itu hanya sebatas misalnya kita memiliki 14 manusia suci yang diperkenalkan dari Rasulullah SAW sampai Imam Mahdi. Akan tetapi kita tidak menutup bahwa manusia suci itu hanya ada pada 14 manusia suci, mungkin lebih daripada mungkin ratusan ribuan hadir, mungkin setelah dari masa Rasulullah sampai hari ini mungkin ada ribuan manusia suci. Hanya saja yang menjadi yang dikabarkan tentang kesuciannya sehingga ia menjadi rujukan kita semua, ya ini yang dirujuk kepada kita. Dan oleh sebab itu makanya misalnya ketika imam memiliki banyak putra, misalnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memiliki Abbas misalnya. Nah, siapa yang bisa mengatakan bahwa misalnya Abbas bukan manusia suci? Akan tapi karena tidak ada riwayat yang mengatakan kesucian tentang Abbas, sehingga kita tidak berani mengatakan bahwa dia manusia suci. Akan tapi kita juga tidak menutup kemungkinan kalau dia adalah manusia suci. Mungkin seperti itu dari saya, Bu.
Baik, syukran Ustaz. Bahkan ya, bahkan oleh sebab itu nanti pada masa pemerintahan Imam Mahdi Ajallahu taala farajah, karena apa namanya, salah satu sistem Mahdawi itu adalah untuk mendidik manusia untuk lebih mudah menuju kesempurnaannya. Apa itu kesempurnaannya? Ya kesuciannya. Apa itu kesempurnaannya adalah bukan persoalan surga dan neraka ini, Bu ya. Karena boleh jadi orang tidak muslim itu boleh jadi orang tidak muslim sendiri pun itu bisa masuk surga, boleh saya, karena itu hak prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jahil apa namanya, kafir-kafir yang kosir, yang mukasir, yang mereka tidak tahu apa-apa tapi mereka baik, boleh saja mereka masuk boleh saja mereka masuk surga, dalam arti mendapat itu keselamatan. Akan tetapi untuk menjadi manusia suci, untuk menjadi manusia sempurna, nah itu bukan persoalan, itu membutuhkan banyak 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 apa namanya, banyak banyak hal. Salah satunya adalah ma'rifat, yang kedua adalah amal yang pasti. Jadi orang yang memiliki ma'rifat dalam artian ilmu tentang kesucian dan dia mengamalkannya, maka inilah yang dikatakan sebagai orang-orang yang mampu mensucikan. Dan insya Allah pada masa Imam Mahdi Al-Farajah, nah maka orang-orang benar-benar gampang untuk menjadi sempurna. Itu sangat sangat mudah. Dan dalam lingkup lebih kecil, yaitu Ahlul Bait alaihissalam dalam keluarga, dan itu mereka menunjukkan bagaimana Amirul Mukminin alaihissalam bisa menghasilkan Imam Hasan, bisa menghasilkan Imam Hussein dalam satu keluarga, bisa menghasilkan Sayyidah Zainab yang luar biasa. Misalnya Sayyidah Zainab juga tidak dinyatakan kalau dia manusia suci, tapi siapa yang berani mengatakan bahwa Sayyidah Zainab adalah tidak manusia suci? Tidak ada yang berani mengatakan, yang sanggup untuk mengatakan seperti itu. Itu dari saya, Ibu. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Baiklah, kalau tidak ada lagi, saya akan akhiri. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Terima kasih Ustaz. Abdurrahman. Ya.